Ibu Adijoro wonten ing siang menika supados samangke saged lumampah kali sae saged manfaat kagem kula panjenengan sedaya pun wiwiti kanthi ndedonga miterat agami saha kapitadosan ingkang rinasuk dening sagung para lenggah sedaya. Sowan-sowan ndedonga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ndedonga cekak matur nuwun. Kalajengaken urut Adijoro kalih sambutan pambagyo saking Bapak Dukuh Padukan Ngandong pramila wekdal kula caosaken kagungan sekabehipun sumangga. Matur nuwun paringipun wekdal katenggira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Ismarti atau saking BPBD Kabupaten Sleman saha jajaranipun. Ingkang satu kula hormati panjenenganipun Bapak Lurah Wirikerto, ingkang utam menika pun samitani panjenenganipun Bapak Jogoboyo, Bapak Edi Sunarno ST. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak saking BPK Kelurahan Wirikerto. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Dukuh Ngantri. Ugi dumateng sanipun Ketua RDRD Kelurahan Wirikerto ingkang satu kula hormati. Para kadang-kadang kula saking Rekom, saking Polo Tetulung, Kompas Merapi, saha saking Pasangan Sleman, Bapak Ibu tokoh masyarakat wonten ing Padukan Ngandong saha Padukan Ngantri ingkang kula hormati saha kula tresnani. Nuwun sewu saderengipun kula matur badhe samangke piranti atur ingkang wonten nanggih tiyang penggalih dumateng sanipun Bapak Ibu sagung para rawuh kula nyuwun pamunten ing tanpa upami. Lamun rumiyin monggo wonten ing wekdal siang menika sesarengan munjulaken raos syukur wonten asanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit sedaya sinugrahanipun wonten ing wekdal siang menika panjenengan kula saged nyawiji wonten badhe RW Padukan Ngandong kanthi pinanggih wilujeng ing sami kala. Shalawat dan salam monggo sesarengan kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu kita tenggo-tenggo syafaat saha barokahipun kita wonten ing alam donya menika ngatos dumugi ila yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sagung para rawuh ingkang kula hormati, ingkang sepisan sinamsa kepala santun tanda kepareng kula ngaturaken pambagyo sugeng rawuh dumateng sanipun Bapak Ibu sedaya para lenggah. Ugi nyuwun pamunten pepitih saking panitia anggenipun ngawisaken papan pelenggahan dumateng sanipun Bapak Ibu sedaya sawetawis pinanggih perkawis utawi bab ingkang boten jukrono inggih awit kawontenan dari RW Wabeni Ngandong dalem menika dereng sampurna saestu jawaban nyuwun pamunten ingkang kata-katipun. Ingkang salajengipun sambet kaliyan pepanggihan wonten ing wekdal menika saestu bilih warga masyarakat wonten ing Padukan Ngandong ugi seperangan saking Padukan Ngantri menika mapan wonten ing kawasan Talon Bencana 3 ugi bilih sawetawis wekdal-wekdal menika kagem Merapi sawetawis aktif ugi bilih malih sawetawis wonten informasi ingkang perlu pun aturaken dumateng sanipun Bapak Ibu sedaya langkung-langkung dumateng sanipun waktu masyarakat wonten ing KRD 3 saestu makin kaatu-atu informasi saking BPBD Kabupaten Sleman saha jajaran sanesipun. Kali menika mugi kanthi pepanggihan wonten ing wekdal menika saestu pisan mripatipun kagem warga masyarakat wonten ing Padukan Ngandong saha Ngantri
sawetawis saged nambahi seserepan ugi minangka kami kagem kesiapsiagaan berbeda sawetawis ing samangke sawanti-wanti wonten kedadosan bencana pramila estunipun menika mujudaken sedaya langkah pencegahan kagem warga masyarakat ingkang mapan wonten ing kawasan rawan bencana bencana. Bapak Ibu yang hormati, ing salajengipun kagem informasi dari kuasa Indonesia saiki kula semanggaken dhumateng Bapak saking BPBD Kabupaten Sleman. Pramila saking kula cekap semanten kula pungkasi akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula aturaken kunjuk dhumateng Kakang Panitia Laksana. Matur nuwun. Matur nuwun kula aturaken Bapak Dukuh Paduan Ngandong ingkang sampun ngaturaken pangandika minangka pambagyo katur Bapak Ibu sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kalajengaken kula tadicara angka 3 sambutan saking Ketua RPRB Kelurahan Girikerto pramila dhumateng Bapak Bejo kanthi winanten kematan kula semanggaken monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur boten langkung monggo tansah kita kendharaken dhumateng saudara Gusti kawula kuwaos gineo wonten ing wekdal enjang siang punika panjenengan sedaya dalasan kula saged makempal nyawiji wonten ing Balai RW Padukuhan Ngandong Miras Pantes nganyari. Alhamdulillah, sholawat saudara boten sepi monggo tansah kita akan dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah nuntun dhateng panjenengan dalasan kula dumateng mergi sae awet saking donya menika dumugi akhirat samangke. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kawan awet saking paringipun wekdal saking kula nyuwun sewu kula ngaget menika kok mungkin ra ketok ya. Ingkang sepindhah matur nuwun sanget dumatengipun Pak Dukuh Ngandong ingkang sampun marangaken tali punika kagem pepandian. Matur nuwun sanget saking Burape lan sanes-sanesipun ingkang sampun dipun sediaaken lantas kami saking RPRD utawi saking urang biasa. Nggih, badhe nepangaken kula saking FPRB. FPRB menika esipun forum pengurangan risiko bencana. Dados istilahipun Bu nika forumipun nika namung omah. Omahe kanca-kanca relawan se-Girikerto itu didadoske setunggal. Amargi wonten ing Girikerto menika kathah sanget relawanipun. Nggih. Kantong wonten Bolot Tulung, wonten Peduli Merapi, lajeng Titis Kulon, Wirikebo wonten Prikom, ingkang nanti TV, kangge TV itu nek kula mestani carane ijen gunung wonten mawon. Saking griya. Lajeng ugi saking pundi menika Kompas. Menika saking wilayah Nangling. Lajeng ugi menika dipun dukung saking Senkom Mitra Polri, lajeng ugi saking Limas wonten Bapak Babinsa Babin Kamtibnas ingkang sedaya menika nyengkuyung dumateng kegiatan ingkang wonten Girikerto ingkang mliginipun magepokan kaliyan bencana. Namun mugi-mugi wonten ing Girikerto awit saking donga panyengkuyung panjenengan menika boten wonten bencana nggih nggih nggih. Boten supe ngaturaken
Cukup bekti ngasalipun Pak D mantan nika ingkang saben-saben nggih dados panutan lan ugi anyeng kuyung putra waraputra mangke kados pundi anggenipun sama lumampah atur nuwun Pak D krawanipun. Lajeng ing mriki ugi perlu kita aturaken sawetawis kala wau bokine wonten selebaran ingkang dipun bagiaken namung boten saged waratin menika sedaya sami. Intinipun menika oh nggih tesih wonten bokine mangke wonten ingkang badhe ngersakaken. Intinipun menika kesepakatan jalur evakuasi mbok bilih sawanci-wanci menika nek ngungsi ketok iso kaya pripun wonten nggih pindah nggon sing luwih aman ngoten mawon. Niku wonten jalur sing kula tentoke. Menika mangke saged pun waos ingkang dereng saged maos nggih mangke nyuwun besok kalian putra utawi putrinipun. Intinipun jalur evakuasi menika menawi badhe tindak minggah wilayah Girikerto menika miyos sakilan Kalurahan Girikerto minggah ngantos dumugi Brites Nasbak Ngetan lajeng ngandong medhakipun ngandong itu mirip kebu. Menika intinipun mekaten. Namun mugi-mugi menika namung sarana kemawon. Itu mugi-mugi boten kedadosan. Namun menawi kedadosan monggo menika dipun ugemi utawi dipun catet wonten ing penggalih. Menawi sampun kalaket wonten ing penggalih menika estu ing samangke kawontenan punapa kemawon boten panik. Menika saged ngaturaken utawi nglampahi rencana punika. Lan ugi sedaya relawan menika ugi sampun dipun jatah kapontho-pontho ingkang Bala Tetulung kalian Kompas Merapi menika magayutan kalian sederek-sederek wonten ing Andong. Mungkin diantu panjenengan sedaya mungkin sawanci-wanci badhe pindah tempat ingkang aman. Namun mungkin boten kedadosan. Lajeng ingkang prika menika sesarengan kalian sederek-sederek masyarakat wonten ing Brites Girikerto kali Brites Gilen. Lajeng Kompas ingkang kata-kataipun menika saking Gandring menika mangke sesarengan yang utamipun kalian sederek-sederek wonten ing Padukuhan Gandring khususipun Sidorejo. Nah, kanthi mekaten mugi-mugi sedaya mangke saged mawa kanthi sae lan sedaya jalur menika sampun dipun pahami lan mangke saged dipun biyantu ing keamanan jalur menika wonten Bapak Babinsa saking kepolisian, Bapak Babinsa Timas sesarengan kalian sederek-sederek komunitas saking Trikom saking Singkong Mitra Polri menika ingkang samangke badhe sesarengan nyambut damel ugi kalian Timas wonten ing Girikerto. Mugi-mugi kanthi kesepakatan utawi rencana ingkang sampun dipun terasaken saking Kalurahan Girikerto menika mangke nuwuhaken keamanan kenyamanan dumateng kula panjenengan sedaya. Bila ingkang saged kawula aturaken menika namun menawi babagan masalah Merapi lan sanes-sanesipun mangke monggo badhe nyuwun pirsa kaliyan saking titik-titik diskusinipun ampun sing abot-abot mawon sing enak-enak terus sing nyenengke mawon. Nggih ngeten iki rak mboten abot to kepenak nggih. Oh biasane sing golek ranggan iki dasane sing rumput ana sing urung monggo mangke mboten serah hujan. Dadi bersih tetep nggih ketuan. Mekaten saking ngatur kula kok iki kathah sanget nggih menika tesih priwatan saking sederek-sederek kula saking Tagana menika ingkang wonten ing pojok lor kula nika mangke ingkang ngrimat kok dhewe sahabat-sahabat kula ngembal panjenengan sedaya wonten papan ingkang aman. Menika saking Tagana mangke ugi badhe tanggung jawab kados pundi iki mek dating
Lentruk kok ngelih apa ya? Nah, ini makin berkata sakit nih. Oke, mungkin makin sakit tekan sedaya. Kata nggih, Mas. Matur nuwun sedaya kekirangan, sedaya kalparan, banyak pangapunten mengakhiri Jirai Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkati. Matur nuwun kula aturaken katur Mbah Bejo minangka pangarsa RT/RW ing Kelurahan Girkerto ingkang sampun kathah ngaturaken wigatosipun kagem pepanggihan wonten ing wekdal siang menika saha sawetawis pitepangan wontenipun RT/RW wonten ing Kelurahan Girkerto minangka wadhahipun sedaya relawan ingkang tentu samangke sedaya siaga kagem penanganan bencana wonten ing Kelurahan Girkerto. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kalajengaken kagem urut acara salajengipun menika pangandikan saking BPBD Kabupaten Sleman pramila dumateng Bapak Ismardianto wekdal sakcekapipun kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Lurah Girkerto yang tadi diwakili oleh Pak Edi selaku Gubernur. Yang kami hormati Bapak Badu Sang Girkerto. Kemudian yang kami hormati juga Mas Jenderal selaku sahabat saya di BPBD Kabupaten Sleman. Kemudian juga ibu bapak sekalian yang kami banggakan warga KRB 3 warga KRB 3. Saderenge kula matur, ngapunten kula matur Pak Ageng Bagasian Indonesia mawon nggih. Hendak jenengan mboten dong nek kula matur Jojo. Jojo kula betul kalih panjenengan. Monggo santai mawon kang mengadep darat monggo tidak tunjuk makanya kelas nuwun malih Pak Edi. Sing napa ingkang khusus monggo santai mawon. Nggih, Ibu Bapak sekalian sebelum saya bicara banyak lebar di sini saya perkenalkan dulu. Saya Ismardianto dari BPBD Kabupaten Sleman. Saya sebagai staf kesiapsiagaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan di BPBD Kabupaten Sleman. Beberapa hari yang lalu saya mendapat undangan dari Pak Edi untuk bisa menghadiri acara ini dan alhamdulillah saya bisa menghadiri acara pada pagi hari walaupun tadi agak siangan karena tidaklah tadi yang dalam menemu uang kecelakaan. Jadi terpaksa, ya bukan terpaksa, saya harus berhenti dulu untuk nolong korban tadi. Jadi agak siangan di sini. Tapi alhamdulillah sampai di sini saya selamat dan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini kaitannya dengan kondisi saat ini, juga apa yang harus panjenengan lakukan, terutama warga masyarakat bila ada kejadian kedaruratan di wilayah KRB 3. Saya tidak terbatas di wilayah Andong, jadi yang KRB 3 itu ada Sidoarjo, kemudian Ngantong, Beritis, ada 3 Padukuhan. 2. Oh, ada Beritis siji itu. Enggak Padukuhan, ada protes enggak dulu. Kan dari pemekaran ya. Misalnya Surabaya ini kan dari gue. Kalau berdua ada 2 nih, Sidoarjo sama Ngantong. 3 busur.
Kalau totalnya berapa total penduduknya? Pak juga apa betul? Dari 3 dusun ini kira-kira baik. Ada di berapa itu bikin? Penanya 800 yang satu sendiri, cuma itu yang atas. Oh, berarti paling sekitar 2000-an ya? Ada nggak 2000? Oh 1000-an, ya saya punya sidik lah kalau. Artinya apa? Dari 1000 lebih penduduk yang ada di wilayah ini. Jadi paling nggak Pak Duko Sidoarjo, Pak Samijo, kemudian Pak Duko Ngandong itu Pak Ngadimin ini harus bersiap-siap untuk bisa mengatur warga ini apabila ada kejadian kedaruratan. Kalau tadi Pak Bejo bilang pindah nggon sing luwih kepenak gitu katanya. Bahasanya bahasa halusnya ngungsi kan gitu. Gitu Pak Bejo. Nah, artinya apa? Artinya dan saya yakin kalau sampai Pak Duko kemudian teman-teman RB ini, saya enggak bicara seperti mereka sudah paham, lebih paham daripada saya karena panjennya ada di sini tiap hari ngalami, tiap hari ngelakoni. Nah, saya kan karena tidak bisa fokus untuk daerah sini toh, karena saya fokusnya di Kabupaten Sleman. Makanya saya harapkan teman-teman FBRB terutama itu paling tidak harus bisa memberikan arahan, kemudian memberikan kepada warga masyarakat, memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat apa yang harus panjenengan lakukan apabila ada kedaruratan di wilayah KRB 3. Nah, ini akan saya bagi dua. Yang pertama nanti bagi warga masyarakat. Iku dunia ngopo. Kemudian yang FPRB kepiye. Nah, ini akan kita bagi karena ini ada dua hal yang berbeda, walaupun nanti tujuannya sama. Kami berharap bahwa kalau ada kedaruratan atau ada bahasanya si rodo medeni ada bencana di sini, kami berharap semua warga yang ada di sini selamat. Burung deh, ada yang nggak mau selamat? Kan itu bantuan tidak selamat. Berenang ono wong kulo iso ngomong iki kulo. Nek ana sing pengen ra selamat ben entuk bantuan ngomong mau iki kulo. Enggak apa-apa. Tak uruske. Ning cara-carane jangan ben selamat sih. Nah, itu kita urus iki. Termasuk nek kene jenengan selamat kabeh, saya juga ngurusin jenengan padha wae. Repot saya tuh selamat tak urusi ora selamat apa meneh. Itu double. Nah, ada yang namanya selamat. Mesti tetap selamat tetepan. Kapan dia selamat ini? Selamat ketemu. Oke, sekarang kalau kita bicara dengan situasi sekarang, ini jadi penting karena ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk wilayah sini. Terutama yang pertama yang di sebelah utara. Di situ ada Gunung Merapi. Kalau situasi Gunung Merapi kita nggak usah saya sampaikan, teman-teman ini sudah paham semuanya, sudah lebih ngerti daripada saya karena tiap hari teman-teman Frekom itu kan mantau, bisa itu kan di infonya disebarluaskan kepada warga masyarakat. Pak Duko Ngandong tukang murid PGBS, berarti beliau juga lebih paham situasinya kayak apa. Ya Pak Duko. Nah saya akan membicarakan Merapi kepiye dong, tapi saya sampaikan panjenengan itu kudu kepiye itu terhadap Merapi seperti itu, termasuk dengan kedaruratan yang lain yang mungkin terjadi di wilayah KRB 3. Karena sekarang kalau tren-trennya atau bahasanya singkek gayeng lah sekarang, selain Merapi, kalau Merapi itu sudah katakanlah ancaman yang abadi. Artinya kemudian yang Merapi kan beda-beda saya ngomong, gitu. Ancaman yang ngono kuwi, gitu. Artinya kita sudah teman-teman yang di sini di KRB 3 itu harus lebih paham, lebih waspada daripada teman-teman yang di bawahnya. Dan saya kira tuh yang sepuh-sepuh dan sudah paham aku kudu piye kan. Paling
merasa milih ngelakoni karena sudah usia. Nah, terus yang pertama itu jelas kalau di wilayah ini ada Gunung Merapi. Yang kedua yang baru tren sekarang itu adanya peningkatan hembusan angin. Kalau sekarang, kalau kemarin di wilayah sana banyak ada akibat dari apa katanya siklon anggrek itu. Nah itu teman-teman di sini, terutama teman-teman FBRB juga warga masyarakat harus lebih paham, lebih waspada karena sekarang angin yang berhembus sekarang itu agak berbeda karakternya dengan yang biasa terjadi. Contoh misalkan kalau kita di malam hari, biasanya kalau kita duduk di depan rumah itu kalau sampai malam, apalagi untuk daerah sini biasanya kan tenang gitu. Jarang ada angin berhembus atau kencang itu kan jarang. Tapi kalau sekarang mungkin kita bisa memperhatikan setiap kali ada hujan bisa dipastikan mesti ada angin yang kencang. Kemudian pada malam hari itu juga sering ada hembusan angin yang cukup lumayan. Bahkan di wilayah kami aja di bawah itu setiap saya malam hari itu duduk di depan rumah itu sering melihat, wah kok angin ini kok yang ini kan gitu. Artinya ini harus menjadi kewaspadaan dari panjenengan semuanya. Jangan terlena. Jadi karena nengkening gone adem kebenan lisare ya jangan sampai. Terutama yang laki-laki. Nah, sing bapak-bapak sing sepuh-sepuh wis ra untuk istirahat. Artinya untuk situasi sekarang ini mohon untuk digalakkan rondone. Iya Pak Jokowi, nanti biar Pak Jokowi mengatur pengopon dan Pak Jokowi utuh kan. Karena juga hal-hal yang harus Anda perhatikan, karena di sini juga masih banyak pohon-pohon yang tinggi, terutama yang bisa membahayakan rumah, itu mohon untuk diperhatikan. Saya menyarankan tidak untuk ditebang, tapi saya menyarankan untuk diprogoli, dipangkasi. Ya. Kalau misalkan bapak-bapak yang punya pohon itu di dekat rumah tidak mampu untuk melaksanakan, jangan tinggal goreng Mbah Bejo. Bah itu dipotongnya gorengnya Mbah. Kocok-kocokmu kerake selesai. Mesti gelem niku. Anggar daya wedan rudu tuh semen. Iya. Nek aja rasa diopahi tak tumanan. Ya harus golek Mbah Bejo nanti. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk biar terpaan angin itu tidak menjadi lebih ringan. Dan tolong diperhatikan oleh teman-teman yang BRB, kalau pas pengumpulan itu paling tidak itu setinggi wuwung rumah masing-masing aja. Tapi tidak usah ditebang. Karena kita juga sangat membutuhkan pohon itu tetap berdiri. Apalagi neneng wit tolak wit durian kan mana-mana di brokoli. Oh, kalau ditegur kan mana-mana. Di brokoli tidak ada masalah. Itu yang perlu diperhatikan, termasuk kalau misalkan dalamnya panjenengan atau mungkin biasanya ada yang kandang itu kalau bisa yo atapnya jangan dari seng atau asbes. Nah iso. Akhirnya kan wah tidak ragat ya mas kan gitu mengganti. Artinya kalau nanti ada yang bikin rumah baru, kemudian kandang yang baru, usahakan atapnya jangan dari asbes. Ya. Usahakan dari gedung biasa seperti ini. Karena mengurangi tekanan angin. Itu sebenarnya itu. Karena banyak kejadian kalau atapnya itu dari seng atau asbes itu biasanya pas ada yang kencang biasanya kabur. Sekaya-kaya berbah kemarin malah kangkat sak pondasi ini itu. Di rumah saya sendiri pernah ngalami seng saya hilang, tak boleh ketemu pas ada angin.
Dan ini benar-benar terjadi sampai saya terpaksa ke tempat tonggo-tonggo tokan takon ono sing kliwatan ora, saya bilang gitu, ternyata enggak ada. Di ya nggak tahu ya, karena pada kejadian juga saya juga pas angin kencang, seng saya hilang. Yang bobo karena dibawa angin untuk diserahkan pada yang lain, tidak apa-apa. Ini yang perlu kita perhatikan, keadaan di rumah. Termasuk misalnya ada kabel-kabel yang mungkin nggak teratur di rumah, itu dirapikan. Nah, sama itu nanti justru membahayakan panjenengan. Nah, kemudian kalau misalkan dari kejadian yang ada di sini, itu paling harus tadi Mbak Bejo bilang untuk pindah tempat yang lebih nyaman, itu hal yang mulai sekarang harus dipersiapkan, terutama yang warga KRB 3 ya. Ini bukan yang KRB tapi yang warga. Kalau nanti Pak Dukuh untuk menyampaikan pada warganya, mulai sekarang harus segera menyiapkan tas siaga. Sudah paham ya tas siaga gitu? Ada yang belum tahu? Sudah semuanya nih. Oke, kalau semua sudah paham, saya hanya mengingatkan, mulai sekarang tas siaga disiapkan. Ini yang isinya aja saya ngabot-ngabot. Ojo gelas piring dilumpuhkan tas, jangan. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, nanti bareng-bareng kita bisa mengingatkan jenengan bahwa tas siaga itu pada isinya ya surat-surat berharga, misalnya sertifikat, mungkin BPKB, ijazah dan sebagainya. Ini Arab aman ya sertifikat ini. Jalan ke bank aman, BPKB juga sama. Kemati tarik, Aman, kita kemati. rumah. Ini tak sudah ke. Dan intinya tas siaga itu isinya surat berharga, ada uang, duit, perhiasan, tuh. Kemudian sedikit mungkin obat-obatan. Apa mas? Nah, catatan tinggal apa? Udah lunas. Kemudian kalau perlu misalkan alat pertolongan pertama yang sederhana yang harus dibawa, misalkan ada senter kalau ada, kemudian mungkin obat-obatan sederhana lah, misalkan obat merah, minyak angin, minyak kayu putih, kemudian plaster, itu yang disiapkan, dan mungkin baju ganti 1 atau 2 itu segera tetap disiapkan mulai sekarang dan diletakkan di tempat yang mudah terjangkau. Ini ya terus ngeglon yang ngarep rumah enggak, tetap disimpan dan kita tetap dijaga keamanannya. Nah, dan jangan lupa untuk warga masyarakat dan juga teman-teman FBRB, tetap kalian beras ini tetap selalu pantau Merapi. Bisa nanti lewat teman-teman FBRB atau Pak Dukuh. Karena Pak Dukuh juga sudah, kalau yang Andong saya tahu persis ada EWS-nya dan mesti mendapat laporan dari kita. Tuh. Termasuk kalau nanti instruksi fungsi dan enggak itu nanti mana Pak Dukuh saja. Kecuali Pak Dukuh itu mesti bisa harus bermenang. Nah, karena banyak kejadian yang tahun 2010 itu justru Dukuh dulu kondisi banyak kejadian. Warganya heran nanti akhirnya Dukuh bingung dari warganya. Itu banyak kejadian. Nah, jadi monggo hal seperti ini yang perlu diperhatikan bagi warga masyarakat. Nah, kemudian untuk teman-teman FBRB itu kalau yang penting sekarang, karena kalau secara teknis teman-teman FBRB ini sudah lebih pengalaman daripada saya, karena banyak saya juga berada di wilayah sini, kemudian juga sudah paham medan daerah sini. Nah, mulai sekarang
yang teman-teman FPB di masing-masing komunitas untuk alat-alat yang memang dibutuhkan pada saat kedaruratan itu segera disiapkan. Ojo ngenteni nek wis kejadian. Jadi begitu ada kejadian, panjenengan sudah siap. Ya paling tidak nih, di sini semua komunitas punya sensor ya, Mbak Bejo. Semua komunitas punya sensor. Ya bahwa sensor itu tetap bisa. Orang aku masanya nganggu malah ketul. Jangan. Apalagi pas saat mau dipakai malah macet. Jadi secara berkala, alat yang jenengan punya itu dipelihara, diservis, ya. Dan mohon doanya teman-teman FPRB, karena di sini ada beberapa komunitas yang tergabung di FPRB dan kalau saya lihat semua sudah terdata di BPBD Kabupaten Sleman. Ada nggak yang belum terdata, Mbak Bijo, yang di wilayah ini? Ada relawan ada. Semua sudah terdata. Yang terakhir Kompas yang kemarin ini. Kompas sudah terdata. Ya, doakan saja nanti di tahun 2025 kami dari BPBD bisa menambah alat untuk panjenengan. Karena ini kami baru buat anggaran untuk kita perjuangkan biar bisa digulke. Yang tahun 2025 sudah selesai. Kemarin sudah kita bagikan. Dan ini bukan dari anggota dewan ya, bukan pokok dewan. Tapi kalau panjenengan punya kenalan teman-teman dewan, silakan. Ini mumpung baru mereka baru mau mengisi kamus untuk pokok pikiran dewan. Silakan panjenengan mendekati teman-teman dewan untuk mengajukan apalah kepada kita. Karena biasanya kalau dewan yang ngajukan itu mesti disetujui, karena sewani nolak. Silakan. Jadi mungkin disepakati teman-teman FPRB di sini kontrak dan opo pada dewan-dewan yang ada di Dapil 1. Dapil 1 di Dapil 1. Silakan yang punya kenalan teman-teman dewan di Dapil 1 silakan jalui opo terserah yang nanti ada kaitannya dengan penanggulangan kedaruratan. Untuk yang akan kami berikan dari BPBD yang tahun 2025 saya belum akan saya sebutkan karena takutnya sudah tak sebutkan ternyata setuju kan malah ngelakuin udah di senani wong oke terutama Mbak Bejo beli murid-murid kan. Nah, nombor repot. Artinya kami dari BPBD tetap mengusahakan karena anggaran yang tahun 25 ini sudah mulai kita rancang, kita buat, dan salah satunya kami berusaha memberikan sesuatu kepada teman-teman komunitas relawan. Nek, asalnya apa rahasia, sudah dengar. Karena nanti teman-teman relawan akan kita panggil minimal nanti untuk ketua-ketua komunitasnya akan kita undang. Kalau semua sudah di ACC, tapi di tahun 2025 bukan tahun ini. Selanjutnya untuk teman-teman FPRB kami harapkan panjenengan yang mengampu di wilayah ini, wilayah KSB 3 ini harus lebih sering bersosialisasi kepada warga masyarakat. Karena saya yakin kalau warga masyarakat sini dan teman-teman FPRB itu sudah paham sebenarnya. Jadi Arab ngopo kudu kepiye teman sebenarnya sudah paham. Tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman FPRB itu mengingatkan. Minimal kepada mungkin sering ada pertemuan dengan dukuh-dukuh dengan tokoh-tokoh minimal seperti ini sudah ada buat misalkan jalur rencana evakuasi di Kerto misalnya. Nah ini kan harus terutama ya pemangku kepentingan pemangku wilayah di sini Pak Dukuh harus paham. Nah kalau kejadian aku kudu ngeber sopo aku kudu kepiye harus paham. Jadi minimal sering ada pertemuan. Jadi saya mengingatkan
Karena apa? Kalau kita sering ketemu, sering mengingatkan, kalau ada kejadian kita nggak akan bingung. Termasuk untuk pelatihan-pelatihan kalau memang mungkin dari kelurahan bisa menganggarkan untuk pelatihan-pelatihan, silakan. Mau ke tentara sing wis cetha dadi tentara saya latihan enggak kok. Nggih, Pak nggih. Padahal cetha nek dibanding kita Pak Babi ini pinter loh, pinternya Mbak. Ini saya latihan ngopo nih. Sama seperti kita sebenarnya. Teman-teman FRB sudah paham, sudah ngerti kabarnya caranya evakuasi wong yang kepiye, bopong wong yang kepiye. Tapi ngopo wae sesodo, kon latihan kok yo mangkat. Kan gitu. Karena apa? Jangan sampai pada saat dibutuhkan dengan gagapan, jangan sampai. Itu ya Pak Tentara ya. Jadi Pak Tentara ini benar ke biar pendidikan nanti latarnya Pak mesti dino sampai 200. Begitu wis dadi babinsa lali, wis terwira kan gitu. Nah, bisa jadi pada saat karena sudah lama nggak menggunakan, pada saat mau digunakan mungkin dalam situasi genting kaget karena mungkin beda untuk cekelan, bisa jadi seperti itu. Makanya tetap ada secara rutin babinsa itu latihan menembak. Karena saya juga pernah diajak latihan menembak itu dengan teman babinsa. Gitu. Jadi monggo nanti teman-teman yang ada di FWB 3 ini, KFB 3, teman-teman FWB itu jangan sungkan-sungkan untuk latihan. Bisa lewat desa yang menyelenggarakan, bisa pada sendiri dengan inisiatif sendiri untuk mengadakan kegiatan. Itu bisa. Nanti materinya terserah menyesuaikan dengan situasi yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ada mungkin dari ini yang dibuat ini misalkan ada pertolongan korban ini, misalkan korban yang apa dengan difabel penglihatan, ini kepiye caranya nulungi wong utuh kepiye itu. Termasuk misalkan pada saat evakuasi misalkan kita gambarkan misalnya ada warga yang jatuh kemudian kakinya patah misalkan, apa yang akan dilakukan kudu kepiye, ini pasti harus paham. Nah, jadi kalau jenazah sudah sering latihan, itu kalau ada kejadian yang real, dia tidak akan grogi, akan secara sigap untuk bisa menangani. Termasuk warga masyarakat ya. Misalkan Pak Dukuh mengumumkan jasa dengan kami BPBD untuk latihan misalkan ajar ngungsi. Mohon maaf, walaupun pengungsi kok diajari, jenengan apa nyepelein? Karena apa? Tahun 2010 jangan kali-kalingan betul. Tahun 2010, saya yakin ini ngandong, jangan dotekan ngerti Pak Dukuh, anak buah jenengan. Bisa bareng dengan kamu. Gitu. Padahal dibikin ngopo dikatakan kono ada. Orang kosong, nanti kono orang yang kenal, gitu. Nah kan di sini kalau mungkin dari sini bisa ke balai desa Girikata dulu, tidak harus ke sana. Nah terus misalkan yang Girikata, misalkan ada kejadian luar biasa, tidak harus sampai ke Guwo, misalkan ke Kelurahan Pendowo sudah ada yang menunjuknya gitu. Dari mengurusnya dengan kelurahan saya. Kan dekat, ngurusi gampang. Apalagi saya pandainya punya ternak, kudunya awan mulai ngarit. Nah sebelum mau gua kan mulai rindeng ngarit. Tekan ini wes petang. Burung nek mangke dia oleh mlebu nek oleh kalau petugas oleh mlebu. Kasih dong ngarit. Gitu kan. Nah, makanya kalau ada pelatihan fungsi, ada pengungsian dan sebagainya, nggak ada istilahnya simulasi kedaruratan, tolong itu diikuti dengan seksama. Karena apa? Kalau jenengan sudah sering melakukan kegiatan semacam itu, kalau ada kejadian yang nyata, real, misalnya tiba-tiba gunung Merapi meletus, jenengan akan langsung paham, oh aku kudu kororono, sing tak gowo opo, gitu loh.
Terus jadi banyak akan lebih paham. Tidak seperti tahun 2010. Nah, mungkin warga kan pada tahun 2010 itu mungkin musuhnya tidak langsung ke Mogor, nempel akhirnya baru sampai sana. Dan itu tidak terkoordinir. Mungkin Pak Dukuh satu boleh warga kuning juga bingung. Gitu. Kalau Pak Sam itu boleh Pak Warno bingung ya. Akhirnya sebelum yang memaku wong ini. Itu contoh nyata. Ya jadi kalau ada pelatihan-pelatihan semacam itu, tolong itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Satu, tujuannya biar pada saat kejadian panjenengan semuanya selamat. Intinya itu, yang pertama, kabeh kudu selamat. Yang kedua, nanti biar Pak Dukuh tahu posisi panjenengan itu di mana. Yang ketiga, nek wis ngerti nang ngendi terus selamat kan gampang ngurusi nanti. Misalkan butuh keperluan apa, termasuk nanti dari teman-teman tagana sudah paham petanya, wong ngandong iki manggone ning kelurahan Girikerto misalkan, butuhe sego semene, banyu semene, nah teman-teman nanti akan lebih paham. Ini bisa lebih mudah tertangani. Jadi tidak kacau. Jadi warga masyarakat orang sakar PDW, misalkan punya saudara di bawah misalkan. Kalau misalnya tetap menjadikan mau ke saudaranya, bisa mengatur ke Pak Dukuh dulu. Nah kalau yang tahun 2010 yang di saudaranya di daerah bawah, Pak Dukuh orang ngerti, mergone warganya juga lapor, gue Dukuh juga ketemu. Nah, itu real sebenarnya Pak Dukuh. Real masyarakat sudah seperti itu. Karena Pak Dukuh sendiri juga sibuk ngurusi yang lain. Kecuali Pak Dukuh yang penting melah melayu diri bisa itu lain lagi. Nah, kalau sekarang saya yakin ya Pak Dukuh sudah paham apa yang harus dilakukan untuk mengatur warganya bila ada kedaruratan. Karena sudah sering ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Termasuk koordinasinya sudah bisa dilakukan kemana mau melapor, kemana mau minta informasi, kemana menghubungi, itu sudah paham semuanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak kita ada kawan saya tinggal kemarin tidak masalah gimana? Monggo, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi biar apa orang kaya apa ya ngomong dulu yang lain enggak paham kan repot. Atau semua sudah paham? Paham. Nah, kalau nih paham nggak ada yang ngambung saja. Ampun paham Pak dulu, Pak Jogoboyo. Kemudian tadi saya disentil ini agak semuanya nanti ini yang saya sampaikan. Itu kayak tadi Pak Jogoboyo bilang tentang pertanggungan sosial atau BPJS. Nah, kata beliau menginginkan bahwa semua warga masyarakat, baik itu yang relawan maupun warga masyarakat itu bisa tercover BPJS, baik itu BPJS kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan. Karena saya tanya dulu Pak Dukuh Sidoarjo, kalau warga Sidoarjo sudah tercover semuanya, yang BPJS kesehatan sudah, oke, yang ngandong kok bisa? Enggak, yang kakak mesin kenapa nggak bisa masuk? Oh yang belum. Oh karyawan swasta ya mas? Oh enggak. Ini itu kalau sekarang gini ditanteng mawon yang bersangkutan, gelem ora nek KTP itu dirubah, KTP ini dirubah, itu aja ini. Nek gelem yo tak urus, kene ra gelem yo urusan dhewe. Karena memang syaratnya ya itu bukan miskin, tidak mampu. Betul ya, betul. Ya nek izin dinanya miskin ya
rentan miskin lah, apa-apa. Sing penting apa? Sing penting entuk BPJS kesehatan. Nek ra gelem yo ora apa-apa diboten ge mawon. Lo kok bayar bagus. Berarti ora gelem disebut kere kan ngono kan. Karena sebenarnya walaupun itu miskin bukan miskin atau rentan miskin, itu sebenarnya punya hak yang sama, itu hak dari pemerintah. Nah, jangan sampai panjenengan merasa tidak mau disebut tidak mampu, ini mangsane bayar genengan. Itu jangan sampai. Makanya bener genengan. Matur Pak Dukuh, tolong ini direkake. Yang penting kan Pak Dukuh, rubah KTP aja tidak apa-apa sebenarnya. Bisa. Dan petugas dari Dukcapil sudah paham ini kan bingung ini. Kan gitu. Nah, kalau untuk teman-teman FPRB, ini ada yang belum dapat BPJS kesehatan, yang belum punya. Banyak. Ya. Banyak. Berarti sudah juga berarti. Alhamdulillah. Masalahnya juga kendala pertama itu yang jelas pengennya gratis. Namun dalam pengurusan prosesnya, kalau dulu pernah punya mandiri, kemudian mau daftar lagi, kan ada denda yang harus ditutup. Nah itu kebanyakan masalahnya di situ. Padahal kemarin juga ikut sosialisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten, itu diharapkan di wilayah-wilayah itu semua punya. Jadi misalnya Dinas Kesehatan mau menguruskan itu juga ada jalurnya. Jangan sampai terputus di jalan. Nah, mau ngurus ke orang duwe BPJS, orang ngurus ke nyatane yo kecelakaan. Nah, itu masalahnya kemarin di situ. Menambahkan Pak, untuk FPRB itu asal ada SK dari desa, itu nanti bisa diusulkan melalui desa. Jadi nanti permohonan dari desa ke BPBD Kabupaten Sleman dilampiri dengan BNM yang belum punya dan KK dengan dilampiri SK FPRB dari desa nanti bisa Pak. Sekarang untuk yang dulu mandiri masih ada tunggakan, nggak apa-apa, langsung bisa diusulkan. Asalkan itu memang membantu masyarakat. Kayak FPRB itu kan membantu kelurahan, jadi sudah ada SK-nya. Monggo nanti dari FPRB atau yang lain yang itu masuk relawan, itu kalau belum punya BPJS kesehatan yang gratis, monggo bisa ke desa dengan membawa fotokopi KK. Kalau misalkan dari panjenengan semua kok belum yakin saya sudah terdaftar atau belum gratis atau mandiri, bisa tindak desa, nanti saya bisa cek melalui KK masing-masing. Kapan ya? Itu terpantau. Sambung ya Pak. Tanya ini Mbak, jangka waktunya itu berapa tahun? Karena kan sering terjadi bahwa orang mempunyai BPJS tapi nggak bisa ngecek secara online. Terus kita pas mau memakai itu sudah nggak terpakai. Nah saya tanyakan turun jangka waktu itu 1 tahun atau 2 tahun? SK Bupati ya, kalau BPJS kesehatan yang gratis itu sesuai dengan SK Bupati. Yang kedua, sekarang BPJS itu tidak menggunakan kartu, jadi aksesnya hanya menggunakan NIK. Misalkan Bapak Ibu semua gerah atau mau periksa kesehatan, itu hanya bawa KTP atau KK. Dan sekarang BPJS kesehatan tidak mencetak kartu. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, oh saya ambil kartu BPJS, nggak apa-apa. Karena sekarang kita mengakses BPJS itu dengan NIK. Seperti itu. Kalau masanya itu memang SK Bupati Pak. Setiap tahun itu diperbarui dengan SK Bupati. Kalau mau ngecek aktif atau tidaknya melalui desa. Tambah satu lagi, semua warga masyarakat Kabupaten Sleman yang tanda kutip tidak mampu atau dia relawan, itu misalkan masuk rumah sakit ya, terjadi sakit, itu nanti bisa WA ke saya, itu fotokopi KK yang jelas. Yang kedua, itu surat keterangan mondok dari rumah
sakit atau dari instalasi gawat darurat. Jadi fotonya 2 saja dikirim ke saya, itu nanti untuk mengaktifkan BPJS yang gratis. Jadi untuk seluruh DIY gitu, tidak hanya Sleman. Oke, gini, biar gampang ya, prinsipnya. Kalau yang teman-teman yang tergabung di relawan itu jani ini tercover. Cuma kan yo orang mengwaton muni aku relawan di cover, nah bukti relawan itu mana? Itu satu, gitu. Dari tadi saya melempar bahwa ada surat keterangan dari desa. Kalau misalkan ini termasuk relawan. Kemudian kalau yang teman-teman relawan kan sudah punya kir loh. Belum terima semuanya. Belum. Berarti datanya udah komplit dengan BPBD. Ini Mas Endol yang ngurusin. Nanti bertanya sama Mas Endol. Karena kita tahun ini sudah mencetak hampir 600-an kir, kemudian nanti ditambah lagi sampai terakhir nanti kita mencetak sekitar 3.000 kir untuk teman-teman relawan. Kita cetak semuanya nanti akan mendapatkan. Syaratnya apa? Yo datanya dikompliti. Karena sampai sekarang data yang masuk ke kami itu belum komplit. Fotonya orang sing gesek, kemudian nicknya ono sing kleru dan sebagainya. Nah, seperti disampaikan Mbak itu betul. Cuma panjang kan belum mungkin selama ini kita sudah sosialisasi. Cuma mungkin yang saat itu berangkat tidak menyampaikan kepada yang lain. Jadi terutama teman-teman yang FRB itu yo rasa khawatir. Neng yo jaluk kan itu gitu. Dan kalau untuk masa berlakunya, seingat saya, teman-teman yang tergabung menjadi relawan itu seumur hidup kalau saya, termasuk yang BPJS. Dan mohon maaf, kalau yang teman-teman relawan itu beda dengan warga masyarakat. Mohon maaf kalau warga masyarakat itu hanya untuk warga yang tidak mampu, miskin, kurang mampu atau rentan miskin. Kalau yang teman-teman relawan, walaupun jenengan itu mau beli 5 sampai 20 bisa masuk. Itu bedanya. Jadi tidak usah khawatir. Misalkan teman-teman yang relawan, kemudian mungkin mendapatkan itu, tapi jenengan misalnya Pak Jokoboyo, karena mungkin Pak Jokoboyo miskin kan mungkin. Nggih. Nggih mboten? Nggih. Nah, nek miskin mungkin dari Jokoboyo misalnya. Ya memang kurang mampu nih, Pak. Beliau terdata di BPBD sebagai relawan. Ini saya anggap misalnya Pak Jokoboyo ini belum masuk di BPJS Kesehatan. Tapi beliau terdata di BPBD sebagai relawan. Dari BPBD, Pak Jokoboyo tetap punya hak untuk mendapatkan BPJS Kesehatan. Walaupun beliau saat ini 10, motornya 3, mobil bapak, tidak masalah. Misalkan, karena itu sudah kebijakan ya, kebijakan kita. Teman-teman yang tergabung di relawan itu tidak memandang atau tidak dipandang dari hartanya, misalnya tidak dipandang miskin atau tidak. Yang kita pandang bahwa panjenengan itu membantu warga masyarakat. Seperti itu. Jadi nggak usah mikir, wah aku mau suka yang masuk di BPJS, nggak usah berpikir seperti itu. Karena semua itu punya hak. Dan keistimewaan dari Sleman, warga masyarakat yang tergabung menjadi relawan semuanya kita usahakan untuk bisa mendapatkan BPJS, termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang relawan. Kalau yang warga masyarakat saya nggak paham, nanti bisa untuk urus ini. Termasuk tadi disampaikan, kalau misalkan desa siap bantu, silakan gunakan fasilitas itu. Yang belum terdaftar silakan daftar. Syaratnya cukup kakak. Kakak ini yo ada mungkin kalau ada surat dari desa bahwa panjenengan terdaftar menjadi relawan, komunitasnya apa. Ada SK-nya nanti kita urus.
Misalnya masuk FBRB-nya ya. Ya sekarang masuk di FBRB namanya masuk. Silakan kita urus. Kalau misalkan pengen ngecek panjenengan itu aktif apa enggak BPJS kesehatannya. Kalau orang yang desa Kangelan bisa lewat HP. Sekarang pun saya bisa ngecek Pak Jogoboyo itu aktif apa enggak. Saya bisa ngecek di sini. Neng, saya orang apal nicknya Pak Jogoboyo. Karena syaratnya harus pakai nick. Kalau misalnya bisa minta tolong, bisa ngecekkan. Karena sudah ada aplikasinya sebenarnya. Silakan cek. Itu yang kaitannya dengan BPJS ini. Kami berharap kalau misalkan yang teman-teman relawan di warga masyarakat sudah ikut mandiri misalkan, mau beralih ke yang dibiayai oleh negara, itu bisa. Panjenengan membuat surat pernyataan untuk pengalihan BPJS dengan materi 10.000. Nanti kami bisa bantu. Ya, jadi dan tanpa biaya, rasa bayar. Mau kolektif boleh, mau perseorangan boleh, dewi-dewi boleh. Kami bisa bantu. Saya sendiri saya pribadi juga bisa bantu. Karena selama ini yang kami sampaikan, yang kami laksanakan, teman-teman ini, hari ini ada teman yang minta bantuan, hari itu juga sudah langsung aktif. Itu bisa. Jadi monggo ini segera ditindaklanjuti saja kalau memang panjenengan membutuhkan. Nah orang itu wis rapopo kan gitu nggih. Berarti panjenengan mampu untuk biaya sendiri. Itu yang untuk BPJS nanti dan paling tidak gini. Untuk teman-teman FPRB baik itu melalui ketuanya maupun lewat komunitas masing-masing untuk selalu berkoordinasi dengan desa, dengan Pak Jogoboyo, dengan staf-stafnya, dengan lurahnya. Ojo sak karepe dhewe. Dume FPRB terus kementus, jangan. Ngakoni berarti. Karena apa? Kebijakan yang ada di wilayah Kalurahan itu kan ada di desa. Karena yang jauh ya, di beberapa wilayah, ini saksinya Mas Joni, di beberapa wilayah banyak komunitas relawan yang dibutuhkan. Karena apa? Tidak bisa kerjasama dengan kalurahan, terutama kalau lurai, karena lurai kan kuwoso. Oke. Jadi monggo panjenengan yang ada di sini untuk selalu berkoordinasi dengan desa. Apa-apa ada kegiatan jangan meninggalkan desa. Minimal laporan atau ngabari. Misalnya Pak Jogoboyo gunakan geduran nih. Nesa ya teko misalnya gitu, tidak apa-apa. Ojo meneng wae. Rumangsa nek FPRB apa relawan itu wis iso. Oh, udah ada grup ya. Ya, apalagi sudah ada grup. Nah, dimudahkan Pak Jogoboyo rasa tidak sowan Pak Jogoboyo ke Pak Armato tidak usah di WA kan gitu. Mereka siapa di WA ini bareng-bareng kan rampung. Ini lah Pak Jogoboyo. Artinya apa? Artinya teman-teman yang menjadi relawan atau ini kalau kita dengan BRB itu harus selalu berkoordinasi dengan kalurahan. Ojo sak karepe dhewe. Jangan sampai ada, karena saya juga sering mendengar relawan yang karena saya semangatnya sebenarnya mereka mengatakan aku ora butuh desa, ora butuh kelurahan. Itu jangan. Apalagi ada yang mengatakan ora butuh BPBD nggowo itu ada Mas. Ada teman relawan yang mengatakan seperti itu. Akhirnya begitu ada apa? Ada kejadian mereka ke kita. Jadi jangan sampai. Dan karena saya yakin kalau teman-teman ini bisa kerjasama dengan
pihak kelurahan ya, karena Surabaya itu biarin ini. Untuk, bayo komen awal. Nah artinya apa? Kalau panjenengan bisa bekerja sama dengan kelurahan, itu ya seorang itu mesti kopen. Butuh apa ini kayak nembung, nyah nek ono, turun nek oleh. Gitu. Orangnya butuh bareng-bareng Pak Jokowi ini berpenjara anggaran untuk kegiatan ini. Ono ya caranya. Pak Ewangi itu. Artinya di kelurahan itu kalau sekarang saya nggak begitu paham. Saya kira ada slot untuk menganggarkan peningkatan kapasitas bisa atau penganggaran alat bisa. Mengyo, alat yo terus untuk dalam dua bego yo jo. Nah, atau kebutuhan yang jenengan butuhkan dari LRB itu atau mungkin dari masing-masing komunitas mulai sekarang diinventarisir. Dajok yang kelurahan, iki lho Pak butuhku kanca-kanca iki. Nek iso tukono ra iso nek ra iso bicarane kan gitu. Biar nanti Pak Jokowi sing memutar anggaran ini kan gitu. Iso diatur kabeh itu nah, ora kudu langsung kabeh itu enggak spesialistik ya iso. Gambar iki. Oh gambar iki. Jadi sekali lagi saya sampaikan teman-teman FRB istilahnya jangan menganggap kelurahan atau desa terutama Joko Boyo kelurahan itu musuh, jangan dirangkul. Nah perlu jauh duduk bareng sama ngopi bareng. Orang tuh wah angel nih Joko Boyo orang itu sebagai ayam lah ya makanya. Nah, termasuk dengan lembaga-lembaga yang lain, banyak juga kerjasama. Misalnya di sini ada teman-teman dari lembaga, bisa langsung bekerjasama, baik mungkin secara personalnya atau secara kelembagaannya. Mungkin ada latihan bareng dapur umum dari teman-teman Tagana yang membiayai desa misalnya. Teman-teman FPRB sebagai pelaksana bisa, karena bisa jadi nanti kalau ada kejadian yang besar, teman-teman Tagana juga nggak akan sanggup kayak kucing dimasak. Mereka juga butuh teman-teman untuk membantu. Ini yurami waton, mau kerasa terlibat ngopong yang terlibat kan gitu. Paling kan orangnya sah-sah gitu. Iya Mas Tagana gitu. Kan nek kalau Tagana itu cukup Mas? Nah cukup kan? Nah makanya teman-teman Tagana juga butuh teman-teman yang punya kemampuan. Itu orang waton uang, tapi butuh teman-teman yang punya kemampuan untuk membantu mereka. Itu jadi jangan sampai ada kata-kata aku nak urusan Tagana, aku nak urusan BPBD, jangan. Pada saat ada kejadian semua bertanggung jawab untuk menanggulanginya. Orang istilah itu lah gawane dukuin yang ngurusi bongcang. Itulah gawane Jokoboyo ini. Semua punya kewajiban untuk mengurangi risiko bencana atau menanggulangi bencana yang ada di wilayah masing-masing. Begitu? Sampai sini ada pertanyaan? Yang betul terakhir. Ya kawanan. Misalnya sing arep dengar. Gila. Ada pertanyaan lo? Nah, teman-teman FRB cukup? Apa sekarang sudah jagung? Minggon. Kalau sudah ngomong. Arisan. Biasanya alasan arisan, alasan yang ngarit pun monggo. Artinya monggo apa yang saya sampaikan ini, walaupun mungkin rodo beracoh saya ngomongnya, karena harapan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Dan di sini saya hanya mengingatkan kembali
apa yang harus jenengan lakukan. Karena selama ini semuanya sudah dilakukan oleh panjenengan. Cuma mungkin jenengan tidak sadar, aku wis melakukan pengurangan risiko bencana, aku harus melakukan penanganan kedaruratan. Paling seperti itu. Termasuk teman-teman yang FRB juga. Ini kami hanya mengingatkan bahwa nanti teman-teman FRB itu kalau ada kedaruratan di wilayah ini menjadi ujung tombaknya. Jadi harus bisa mengarahkan warga masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami berikan. Matur nuwun sangat katur Bapak Ismardianto saking BPD Kabupaten Sleman. Awit paringipun sosialisasi sesepan so pangertosan kagem kita sedaya ingkang wigatosipun Bapak Ibu sedaya bilih pepanggihan siang menika kejawi kagem ajang silaturahmi kagem kula panjenengan sedaya kala sampun ngendikaken bilih ngimutaken malih kagem sedaya warga masyarakat ing KRB 3 bilih sawanci-wanci wonten kedadosan bencana menika sampun siaga siap siaga. Siapé pripun kala sampun ngendikaken Bapak Ismardianto. Lajeng ingkang kalih kaitanipun kalian sedaya relawan menika tentu kejawi siap siaga kagem penanganan bencana kala pun ngendikaken ugi kesiapan sedaya peralatan ingkang pun gadai sehingga sawanti-wanti wonten kedadosan menika sampun samekta menawi pun ginakaken. Bapak Ibu yang kula hormati, kalau kagem panjunan pirsa saha diskusi sampun pun diwarakaken namung boten wonten pramila kagem gongipun mangke kula ndak kuwalat nih amargi ingkang tanggal jawab wonten kelurahan Giriketo menika Pak Jogobaya monggo kasuwun pangandikanipun saketan sekelima kula suwun sambutan wonten kepanggihan dalem menika. Semoga Pak Edi. Matur nuwun Mas Wawan. Kudu ngomong nih gitu. Matur nuwun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya kemawon ingkang kula hormati. Kula mboten badhe matur kata nambahaken kondisi sakmenika. Jadi Merapi menika statusipun apa? Siaga aja, siaga lajeng tasih ngantos dumugi sakmenika tasih asring anu nggih napa milih nggih napanipun saking mahmanipun napa arahipun menika arahipun menika menawi terakhir menika wonten kali Bebeng nggih kali Bebeng ingkang kapan nika radi ageng lajeng wonten udan awu wonten Boyolali. Dados alhamdulillah mriki mung dilewati menika ingkang menika kula namung ngemutaken monggo mangke menawi sarwanti-wanti kula panjenengan mboten pirsa menika masker mboten menawi wonten masker Pak menika kagem ngawitani menawi kok pilih dilalah kok dhewe kok wonten udan awu wonten mriki menika nggih kedah siap menika minangka maskeripun menika ingkang sebesar menika ingkang kaping kalih kagem FBRB mbok bilih menika minangka ajang silaturahmi saking pemerintah kabupaten FBRB kaliyan FBRB dumateng warga wonten ing KRB 3 menika nggih silaturahmi ngaruhaken Pak menika istilahipun kang warga wonten KRB 3 menika saestu menika mbok pilih menawi dipun nampi ingkang kados ngaten menika mangke saged dipun laksanaken malih yang saged nanti mangke kita mengundang narasumber ingkang sanesipun malih Mas Is menika
naik Mas Is menika langsung Pak, iki kula mboten ngaku undangan wonten pundi BPBD langsung kula pun pirsa Mas Is jenengan sing dados narasumber sesuk wonten menika. Nggih ndak. Sing dugi mriki sanes Mas Is ndak menika. Sebesar menika ingkang kaping kalih kagem FLB rencana kula lan panjenengan menika badhe pelatihan mendirikan tenda nggih ingkang sak menika wingi amargi kawontenan dereng sepatipun laksanakaken ingkang menika monggo dipun jadwal kapan saking wonten iki mbok pilih saking nyuwun bantuanipun saking Sarjana Mas Sarjana menika mbok pilih wonten tenda nggih wonten menika mangke monggo paring pelatihan kagem rencang-rencang saking FLB amargi menapa wingi menika kula badhe ngambil tenda wonten BPBD menika dadak birokrasinipun menika dadak nggih dadak izin menika ngambil tenda lajeng mangke napa sebagai narasumber pelajaran awak dhewe menika wonten tagana pun langsung mawon kula cek Mas Endi ngoten mawon pokoke pasrah Mas Endi sesuk gari awake jadwal kapan. Semoga Mas Edi napa nyapaken kebutuhanipun, tendanipun, ngajengipun napa pelatihanipun kados ngoten mangke sareng-sareng FLB. Menika nyuwun bantuanipun Mas. Kali rencang-rencang mbok pilih menika saking kula lajeng kula tasih saking rencang-rencang FLB tasih nenggo menawi wonten usulan-usulan cuma usulan kegiatan menapa kemawon ingkang mangke boten namung sak menika nggih mangke bertahap badhe dipun laksanakaken lajeng kaitanipun menawi kalian peralatan nggih sekedhik-sekedhik nggih awak dhewe nggih pun gadah niki malah nganyari son niki nembe diatur sak menika nggih menika dadi wau rada redet sik ngatur menika amargi enggal menika nggih kagungan FLB kalian rencang-rencang saking pemerintah perubahan. Saya menika di wonten sampun kagungan Gerakbar ingkang dipanggil namanya apa Mas? Skop napa nika sampun kagungan. Muga-muga sesuk wonten usulan apa melih kula usulaken, kula nggih namung usulaken wonten kelurahan mugi-mugi saged dipun tampi minangka mabet saking dados anggaran saking kelurahan. Pisan menika ingkang kaping kalih saya itu matur sangat kekompakanipun saking rekan-rekan FLB monggo dipun kitatakan malih lan kula tasih nggo usulan-usulan saran-saranipun amargi saran menika kritik menika mangke saged damel kegiatanipun kula lan panjenengan sedaya. Mobilnya saking kula menika nggih wonten panjenengan kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Edi awit tambahanipun ingkang tentu ngiyataken saha tambahan informasi saha sesepuhan kagem panjenengan lan kula sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, bila sampun boten wonten pangandikan malih nggih. Sampun boten wonten panyuwunan pirsa, tentu wedal menika sepisan malih kula matur nuwun sanget lan ingkang dados wigatosipun pepanggihan wonten ing siang menika ingkang bagian kula panjenengan sedaya bersinergi nggih, tetep kompak guyub rukun amargi menika kunci menawi wonten kedadosan menapa saged pun atasi gampil. Ing salajengipun wonten ing wedal menika ugi kula ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa kami awit rawuhipun saking BPBD Kabupaten Sleman saha jajaranipun saking pemerintah Kelurahan Girikerto so katur dumateng sedaya relawan FPRB ingkang wonten ing siang menika saged rawuh dinangkut dumateng Bapak Ibu sedaya warga masyarakat wonten ing KRB 3. Tentu ingkang dados harapan kula panjenengan sedaya tetep pun paringi kesehatan lajeng ingkang naminipun bebaya utawi bencana tentu boten pun kajengaken sedaya
sehingga sedaya tansah paring adem ayem saha saged makarya kados adat sabenipun kanthi normal ngoten nggih Bapak Ibu sedaya. Nggih salajengipun kegandengan pepanggihan sampun kaanggep cekap, sampun siang, pramila sumangga sesarengan pun pungkasi, namun saderengipun kula ingkang nderekaken pepanggihan siang menika wonten sedaya kirang saha lepatipun saestu kula nyuwun pangapunten lan sumangga pepanggihan siang menika awit sedaya saged mampah kanthi sae sesarengan ndedonga punjuk wonten asalipun Gusti ingkang Maha Mirah jumbuh kaliyan agami saha kapitadosanipun piyambak-piyambak ndedonga kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun saking kula pungkasi bila itu kembali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng kundur, mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Halo. Halo.